Tahukah kamu apa itu keamanan jaringan komputer? Setelah sebelumnya kita membahas tentang topologi jaringan komputer, untuk kali ini kita akan membahas keamanan jaringan komputer. Yuk disimak materinya. Keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack akhir-akhir ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh kelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu: pertama, interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Kedua, intrusion, yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan karena admin yang asli masih bisa login. Ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang keempat, modification, yaitu penyerang yang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Untuk materi keamanan jaringan komputer, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama, metode keamanan jaringan. Kedua, klasifikasi serangan ke jaringan komputer. Ketiga, aspek-aspek pada keamanan jaringan. Dan yang keempat, manfaat keamanan jaringan. Pertama, metode keamanan jaringan. Pembatasan akses pada suatu jaringan. Pertama, internal password authentication. Password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Pengguna aplikasi shadow password akan sangat membantu. Kedua, server based password authentication. Yang termasuk metode ini misalnya sistem Kerberos server, TCP wrapper, di mana setiap servis yang disediakan oleh server tertentu dengan suatu daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan servis tersebut. Ketiga, server based token authentication. Metode ini menggunakan authentication system yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan token atau smart card. Sehingga untuk akses tertentu hanya dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Keempat, firewall dan routing control. Firewall melindungi host-host pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket ke sistem di belakang firewall dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Semua hubungan harus dilakukan dengan mesin firewall. Menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Pertama, enkripsi. Salah satu pembatasan akses adalah dengan enkripsi. Proses enkripsi mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Yang kedua, terminologi kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Ketiga, terminologi enkripsi deskripsi. Proses yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text menjadi
Pesan yang tersembunyi disebut ciphertext adalah encryption. Encrypt text adalah sebuah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Keempat, digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan, integritas, dan non-repudiation. Kelima, algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service. Klasifikasi serangan ke jaringan komputer. Menurut David Icahn, dilihat dari lubang keamanan diklasifikasikan menjadi 4 keamanan fisik atau physical security. Pertama, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferal, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses. Kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang berpengaruh memiliki hak akses. Merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Keempat, keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Aspek-aspek pada keamanan jaringan. Pertama, confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum, dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Kedua, integrity adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum, maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah messaging tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyaji kepada para penerima yang berhak. Ketiga, availability adalah punya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Keempat, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah atraksi. Kelima, authentication adalah satu langkah yang menentukan atau mengkonfirmasi bahwa seorang atau suatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Keenam, access control adalah sebuah metode untuk mentransmisikan
sinyal yang dimiliki oleh node-node yang berhubungan ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Ketujuh, accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses kontrol ditujukan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis mendapatkan izin, memahami dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuklah yang dapat memasuki atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya dapat terjamin. Terakhir, manfaat jaringan. Pertama, resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Contohnya, seorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Contoh, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih ke komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Demikian tadi pembahasan tentang materi keamanan jaringan komputer. Untuk selanjutnya, silakan cari contoh-contoh untuk keamanan jaringan komputer yang ada di sekeliling kita. Silakan bereksplorasi. Dah.